Jadi kita juga nggak kencang. Terus kita kan ngelihat maps ya. Maps itu kan kadang-kadang error, suka error ya. Kak Jeda yang bilang katanya nggak ada shelter arisan, mungkin gimana boleh ceritakan sedikit Kak Jeda? Oh, iya gimana ya? Soalnya kan mungkin karena anak masih pada kecil-kecil, terus anak juga ada 3. Jadi tuh kadang tuh waktu udah habis di situ gitu ngurus anak-anak. Apalagi kan si Hagia DBF kan asinya, jadi kayak sama anak terus supaya pola asinya tuh masih lancar, bagus sampai sekarang gitu. Jadi emang akhir-akhir ini semenjak Hagia lahir sih fokusnya emang buat lebih ke keluarga, suami, anak gitu. Bahkan kalau sosialnya juga katanya sama suami doang, sama Vincent itu kenapa mungkin Kak Jeda? Soalnya kadang-kadang quality time bareng sama anak atau sama suami tuh juga kurang. Jadi kebanyakan kan di rumah nyusuin gitu. Jadi kalau ada kesempatan kayak lagi bisa nih pergi gitu. Perginya tuh enakan sama anak atau enggak sama suami gitu. Ya balik-balik ke suami-suami lagi gitu. Pokoknya ya teman curhat suami, teman ngobrol suami, teman makan suami, teman apa-apa suami gitu. Itu kan butuh me time pasti dong Kak Jeda. Di kala-kala apa mungkin Kak Jeda pas Me time-nya itu biasa ke salon. Syuting itu tuh termasuk me time buat aku. Terus biasanya eh, spa gitu-gitu, perawatan itu buat aku me time gitu. Soalnya nggak sekarang ini kan nggak bisa sering-sering kan, soalnya anak aku udah 14 bulan sih udah mulai berkurang, tapi nyusuin sehari itu masih 4 kali ya. Jadi lumayan lumayan jadi tahanan Hagia aku. itu kan pasti mungkin butuh untuk sebulan gitu untuk nongkrong. Kalau sebulan sekali aja kayaknya enggak deh. 3 bulan sekali juga enggak. Bener-bener momentum aja. Ini juga kayaknya aku bakal ketemu lagi gara-gara kemarin ulang tahun terus nanti mau makan-makan gitu. Terus itu aja. Sisanya aku nggak ada yang kayak nongkrong, makan sama temen gitu. Nggak ada sih. Bisa dihitung pakai jari kayaknya. Kemarin pas ulang tahun semua kemarin itu apakah undang teman-teman untuk Nah kemarin tuh kebetulan aku lagi liburan kan ke Bali. Terus pas kebetulan Vincent lagi nggak bisa karena dia kerja. Jadi aku akhirnya ulang tahunnya ngundang temen sama ngundang keluarganya suami aku yang di Bali gitu. Jadi mertua aku datang, kakak ipar aku datang, ponakan-ponakan aku, terus teman-teman aku yang dulu kita main di Bali gitu, kita kangen-kangenan gitu sih. Pas momennya ada aja gitu. Kebetulan juga kan mereka eh, ada yang bawa anak gitu, jadi anaknya Jennifer kebetulan main sama anak aku udah dari mereka usia 1 tahun, terus sekarang mereka mau 12 tahun kan kayak udah lama banget mereka temenan, terus mereka juga udah pada gede, ngobrol bareng, main bareng gitu, jadi ya seru. tapi kan kalau kata Kak Jeda kalau misalnya lagi nongkrong itu malah pikirannya kayak lu pengen pulang nih karena pengen ketemu Eldon dan lagi yang kayak gitu. Nggak tahu ya, soalnya kayak misalnya kalau lagi makan nih gitu misalnya sama teman, terus udah gitu aku kayak gini, aduh si Hagia tadi kebangun gak ya gitu, kayak misalnya aduh udah bangun belum ya, sekarang lagi ngapain ya, terus ini si Don udah pulang sekolah tidur siang gak ya, gini udah ganti baju belum ya gitu. Jadi otak aku tuh kebagi ngurus anak gitu, jadi kadang kalau aku pergi eh keluar tuh kadang suka bawaannya pengen pulang aja gitu, jadi aku jadi nggak betah, jadi makanya itu kali yang bikin aku males. Sebenarnya introvert apa gimana sih? Udah dipanggil ya, udah dipanggil kak. Oke baik, makasih. Ntar lanjut lagi aja ya. Ya, kakak mau nunggu apa mau? Iya kak, makasih ya kak. Terima kasih, terima kasih. Boleh diceritakan sebenarnya kronologinya seperti apa dan kapan? Ya, Apa ya dulu yang ada? jadi mau tanya apa? Ya, Kronologinya seperti apa dan kapan? Gimana? Kejadiannya itu hari Sabtu ya. iya Hari Sabtu sekitaran jam 4 di Bogor. Kalau saya nggak salah itu di KM 25. Ya di KM 25. Kenapa dan bagaimana mungkin? Itu saya baru pulang Pilates, terus
saya mau ke Bogor, ada endorsement di salah satu klinik, saya nggak bisa sebutin. Ah, Nah, belum sampai ke klinik, kita udah kena musibah kecelakaan. Itu akibat apa? Tunggal atau bagaimana? kecelakaan tunggal. Yang nyetir Terus siapa? Yang nyetir saya sendiri, kakak sendiri waktu itu atau berdua? berdua, tapi yang Cuman nyetir ini saya. dia. Karena saya lagi capek waktu itu, jadi dia nyetir. Kondisi jalannya nggak gimana kondisi Kondisi jalannya. bagaimana akhirnya bisa nabrak mobil terbalik dan lain-lain. Oh, oke. Jadi kita juga nggak kencang. Terus kita kan ngelihat maps ya. Maps itu kan kadang-kadang suka error ya. Tiba-tiba berubah jalan sendiri gitu loh, berubah Tiba-tiba dia berubah rute berubah gitu loh. rutenya. Nah, Kayak dari sini lebih cepat gitu-gitu. Nah, terus kakakku bilang, "Dek, kita belok kiri," katanya. Terus saya kan lurus. Nah, saya kira kalau misalnya lebih cepatan belok kiri, kalau saya terus lurus, exit tol itu kan jauh lagi ya muternya. baliknya. Kalau di jalan tol itu kan muter baliknya itu jauh ya, kecuali kita di jalan biasa ya. Nah, jadi saya nggak ngelihat kalau di sebelah kiri itu ada ruas tol gitu loh, yang beton itu, yang sama kuat pembawa itu. jalan itu sebenarnya ada. Jadi kita Ada. nabrak dulu, seret, nah baru kita nabrak yang pembawa jalannya itu. Ya, saya nggak ngelihat. Lihat kita. Nggak ngelihat saya. Terus saya belok kiri, mental mobilnya kebalik Terbalik. lah. Pertama terbang langsung terbalik. Kita terjungkil dalam Terbalik itu kan dalam posisi seperti apa mungkin dalamnya? ya terguncang dalam. Iya, kita terguncang-guncang lah. Untungnya kita kan pakai seat belt kan ya, jadi kita nggak Nggak terlalu- yang parah banget. parah Sebenarnya banget. kan kalau dilihat dari mobilnya banyak banget orang-orang nggak nyangka masih selamat. masih selamat. Bahkan dokternya pun ngomong biasanya kejadian seperti ini jarang ada yang selamat Kayaknya kayak selamat, kita. ataupun Minimal kayak Cacat lah, atau cacat, apa, tangan kejepit, mata kejepit, buta, apa segala macam. Tapi alhamdulillah Allah masih baik sama kita masih diberi perlindungan dari Allah, dari Tuhan. paling cuman kayak Bersyukur. kegores kaca doang sih. Bersyukur. Jadi cuman kepala tapi nggak tahu benturan kenapa. Ya, yang pastinya di dalam mobil kebenturannya kepala. Soalnya kita pas muter balik tuh jedak gitu. Setelah set, jedang langsung begitu mobilnya. Gitu. Jadi cuman lemas-lemas gitu aja sama memar-memar Memar-memar aja, aja sih. memar-memar kaki-kaki Kaki, memar badan. gitu. Karena mungkin- Alhamdulillah banget masih diberi kesempatan. kesempatan hidup lah ya dari kecelakaan itu lah ya. Waktu sadar ada rencana untuk mengeluarkan kecelakaan itu nggak kak? Kenapa kak? Waktu sadar, Iya sadar nih kayaknya ini udah ada polisi datang. polisi datang ada, warga datang ada, datang namun ada. cuman ngeliatin Ngeliatin aja. aja. Polisi juga ada, terus ada Dua orang. dua lah ya. orang lah cowok Pasangan. cewek itu pasangan. Kayaknya follower saya kayaknya ya. Soalnya dia ada juga nge-DM bilang, "Kak, ini saya," gitu. Nah, terus dia bantu untuk bawa kita ke Pertolongan- IGD ya. iya, IGD. Pertolongan pertama Ya. karena di situ Di perut situ tuh saya udah bener-bener nggak kuat sakit. banget. Ini Nah. kakak saya juga dadanya udah kebentur soalnya kan dari kebentur saya. Sampai gitu. sekarang masih kan. Nah, makanya itu ada yang beredar di video-video TikTok. Itu kan kita masih sanggup untuk berdiri, bahkan saya sanggup lagi untuk duduk. Kan ada yang bilang kayak, itu kenapa yang cewek masih jalan sana sini masih santai gitu. Sebenarnya bukan santai, tapi gimana ya? Menenangkan diri. Panik. Nah, tapi kita menenangkan kayak- diri gitu loh. Kayak gimana ya? Tiba-tiba kok bisa mobil kebalik, ada asapnya dikit gitu loh. Dan masih selamat gitu. Jadi bengong, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Udah kayak Cuman kayak pikiran duduk, plong gitu loh. kayak udah plong aja, nggak punya pikiran apa-apa gitu. Berarti keluar Karena kejadiannya secepat itu. dari keluar mobil juga dibantu atau Enggak dibantu, jadi kakak saya. Saya yang dobrak jedak langsung dobrak sendiri. Saya Kakak keluar saya. duluan baru saya seret dia. Jadi kakak Itu nggak saya ada yang itu bantu sama sekali. jadi kakak saya bilang, saya sempat hilang kesadaran. Iya, dia sempat hilang sadar hampir mau pingsan. Dek, jangan jangan pingsan, Dek. Kak, ini mobil kita kecelakaan. Iya, aku bilang gitu. Ayo kita keluar. Kak, jangan panik. Gimana nggak panik? Soalnya udah keluar asap di dalam mobil kan. Takutnya meledak atau apa. Saya nyari pintu yang bisa kebuka. Akhirnya saya dorong pakai tangan jedak. Ini, ya udah akhirnya kebuka. Saya duluan yang keluar.
baru saya seret dia, baru saya keluar. baru dia keluar. Gitu. Jadi emang kita, memang Allah itu baik banget sih sama kita. Itu aja sih. Terus Baik banget. berarti menerima bantuan justru dari pengendara lainnya kan? Iya, pengendara Justru menerimanya bukan dari dari pihak kayak ambulan jasa marga pun nggak jasa ada. marga, Nggak ada. bukan. Berarti waktu itu pertama naik mobil pribadi orang juga. Ya pribadi orang. Iya, Ditinggal. mobil saya tinggal. Saya tinggal. Karena kan ada polisi juga yang ngurus yang langsung dibawa ke kantor kan. Nah mungkin ini apa namanya kecelakaannya kan parah banget gitu. Tapi dari kondisi sendiri ada yang parah mungkin Pas ke dokter bagaimana? pas Alhamdulillah kita dua aman, kita Udah sehat, di CT kita udah CT scan, scan, X-ray, udah diperiksa udah diperiksa semuanya. Alhamdulillah aman. Mungkin karena kaget aja benturan mobil tuh kan mungkin shock aja kali. terguncang-guncang. Kata dokternya sih semuanya sih so far aman aja. Cuman kalau saya mungkin di bagian pundaknya aja kali ya. Mungkin karena kebentur kali, karena saya begini kan kaca kali ya. Jadi emang kita di pertolongan pertama itu kita diinfus, perda nyeri, segala macamnya. Terus keluarga kita datang, baru kita dipindahin. keluarga datang kita pindahlah ke rumah Rumah sakit. sakit. Yang Salah lebih satu baik. rumah sakit yang lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Di situ kita diperiksa semuanya, alhamdulillahnya aman. tapi kenapa nih nggak mau apa namanya untuk tidak dirawat di RS mungkin kenapa biasanya kan Sempat satu malam. Itu malam. Sempat satu malam. Malam. Sudah dibolehkan pulang Kak? Kalau dia Sudah dibolehkan pulang rawat jalan karena nggak ada yang harus dioperasi. Nah, jadi kan kita nunggu hasil keluar kan. Hasilnya keluar semuanya oke. Iya, all dokternya bilang good, CT scan-nya all bagus. good, gini-gini. Terus ini gimana? Boleh apa namanya? Butuh dirawat nggak? Oh nggak usah kok, boleh pulang kok. Akhirnya kan cuma semalam doang kan, kita pulang pagi. Kira ya dokternya suruh pulang ya udah kita pulang. Cuman katanya mungkin pemeriksaan lanjut setelah 3 hari atau 4 hari boleh pemeriksaan lagi. Takutnya ada kenapa-napa gitu aja sih. Ya gitu aja sih. Tapi emang kita bersyukur banget dengan mobil yang udah hancur kayak gitu, kita masih diberi keselamatan sama Allah. Itu jarang banget. Sampai dokter juga bilang jarang banget terjadi selamat padahal mobil udah kebalik. berarti kondisi mobil saat ini di mana Kak? Belum masih dalam pemeriksaan polisi ya? Masih nggak di kita mobilnya. Mobilnya nggak dicit, Mobilnya nggak di kita. Mobilnya diamanin, dia mana? diamanin mobilnya. Berarti kondisi mobil kerusakan berapa persen? Itu airbag keluar semua Kak? Keluar semua Keluar dong. semua, Robert. Semua keluar, parah banget. Rusak. Makanya alhamdulillahnya lah, puji Tuhan Kita masih selamat itu aja kita sih. selamat. Udah kita nggak mikirin mobil Nggak lagi mikir udah. mobil, pikiran keluar dari pas kecelakaan itu kita mikirnya keluar gitu. Soalnya udah berasap kan, takutnya meledak gitu loh. Ada kebocoran bensin soalnya akinya itu sampai keluar gitu loh. mungkin banyak juga yang bilang ini kesempatan kedua buat kalian mungkin dari Ya, mungkin. Ada yang bilang Ada yang ini bilang kesempatan gitu. kedua, ada yang bilang amal baik apa yang sudah diperbuat sampai selamat dari kecelakaan yang sangat-sangat parah ini. Ya macam-macam lah netizen komen-komennya di TikTok ya. Sekarang kondisinya bagaimana Kak? Ya, masih sakit sih. aja sih, nyeri-nyeri aja Sakit sih. masih, ya wajar lah karena kan habis kebentur. Yang Masih agak penting, shock juga yang gitu. penting hasil CT scan-nya aman, alhamdulillah. Cuman suruh ya 3 hari lagi suruh cek lagi gitu aja sih. karena mungkin apa namanya ada ini nggak sih kayak selama kecelakaan ini ada mungkin pelajaran gitu dari kejadian seperti ini yang trauma Bagaimana? Ya belum tahu ya, kan baru 2 hari ya. Tapi dari polisi sendiri kira-kira dalam pemeriksaan ada lanjutan pemeriksaan gitu? Nggak ada pemeriksaan apa-apa kan, nggak kenapa-kenapa. Heeh. tapi kalau ngelihat mobil ini lagi nggak sih shock Belum ada ngelihat lagi. Lihat lagi mobil. Nggak ada ngelihat mobil, nggak ada pemeriksaan dari Heeh. polisi, nggak ada pemeriksaan lanjut apapun. Kita nggak mikirin mobil sih, kita Nggak mikirin mobil, mikirin diri kita selamat aja kita udah bersyukur banget. Soalnya benar kayak badan kita tuh udah sakit, udah benar-benar kayak dada saya kan kebentur, kepala dia kebentur, kayak udahlah kita nggak mikirin mobil, yang penting kita selamat dulu, kita ke rumah sakit, baru kita ngurusin yang lain dulu gitu loh. Dan mobilnya juga kan sempat saya video itu udah hancur banget, kayaknya udah nggak ketolong lagi ya. Kemudian